Saudara Sugi Nur Raharja, sosok yang sebelumnya dikenal sebagai penceramah, ditangkap Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian bermotif sara terhadap pengurus besar Nahdlatul Ulama (PBNU. Lalu pembelaan apa yang disiapkan kuasa hukum Sugi Nur serta apa respons dari PBNU? Kita berbincang dengan tim kuasa hukum Sugi Nur Raharja, Budi Harjo. Selamat malam, Pak Budi. Selamat malam. Ada pula Wakil Sekjen PBNU Mas Duki Baidowi. Pak Mas Duki, selamat malam. Assalamualaikum. Pak Mas Duki, bisa dengar suara saya ya? Ya, dengar saya. Oke, siap. Kami soalnya tadi agak kurang bisa dengar suara Pak Mas Duki. Sebentar Pak Mas Duki, saya ke Pak Budi dulu ya. Pak Budi, klien Anda diduga mengemukakan ujaran kebencian di media sosial terhadap PBNU, ditangkap oleh Polri. Anda, kuasa hukum, respons Anda apa? Ya, yang pertama bahwa kami sangat menyayangkan dan prihatin terhadap prosedur penangkapan yang dilakukan kepada klien kami, di mana pada saat penangkapan tersebut ini tidak dilengkapi atau tidak ditunjukkan surat penangkapan. Tidak ada surat penangkapan ya? Tidak ada dan ditunjukkan ya, jadi termasuk surat penggeledahan ya, terhadap barang-barang yang diduga sebagai barang bukti. Oke, tapi pada saat penangkapan memang ada penggeledahan? Ya, jadi kalau kita lihat dari situasi fakta saat itu, bahwa mereka kurang lebih sekitar 31 sesuai dengan surat yang kemudian menyusul. Dan kami katakan menyusul karena memang setelah klien kami di bawah, kurang lebih sekiranya 30 menit sampai 40 menit baru kemudian datang lagi tim yang juga mengaku dari kepolisian, kemudian memberikan beberapa surat terkait dengan surat penangkapan, kemudian surat penerimaan barang bukti. Tetapi surat penggeledahan tidak ada. Oke. Nah, artinya bahwa setelah ditangkap atau dibawa, baru kemudian muncul atau ada datang tim yang lain. Jadi pada saat penangkapan dilakukan dan penggeledahan serta pengambilan barang-barang bukti, tidak disertai dokumen apapun. Tapi bagaimana dengan kasus dugaan ujaran kebencian? Ya, artinya semua itu kan nanti bisa dibuktikan melalui proses hukum. Dan selama ini klien kami sudah kooperatif terhadap beberapa peristiwa hukum yang sudah pernah dijalani. Baik itu dari proses pemeriksaan, kemudian juga terkait dengan persidangan, senantiasa selalu hadir dengan tepat waktu dan tidak pernah kemudian melakukan mangkir dari panggilan. Sudah berapa kali dipanggil dan hadir, Pak Budi? Untuk kasus yang ini, yang terkait dengan dugaan ujaran kebencian terhadap Ormas NU, ini belum ada sama sekali pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap klien kami. Jadi untuk kasus apa? Itu untuk kasus yang sebelumnya. Yaitu? Ya, kasus sebelumnya adalah dugaan ujaran kebencian juga. Oke. Namun prosedurnya sudah memenuhi. Oke. Dan untuk yang saat ini tidak ada prosedur yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan bagaimana pemeriksaan, pemanggilan yang itu merupakan unsur terpenting dari penetapan seseorang sebagai tersangka. Oke, itu kita harus tanyakan kepada pihak kepolisian, tapi sayangnya malam hari ini tidak ada. Saya beralih dulu ke Pak Mas Duki. Pak Mas Duki, jadi apa sebenarnya yang menjadi keresahan PBNU atas ujaran-ujaran yang dikeluarkan oleh Sugi Nur, Pak Mas Duki? Sebenarnya kalau kepada PBNU tidak terlalu ya, karena di kalangan PBNU itu adalah banyak orang-orang yang sudah banyak mengerti terhadap setiap bunyi perkara. Ini adalah zaman di mana media sosial yang merajalela, gitu ya, dan banyak sekali kadang ujaran-ujaran kebencian, kadang ada pernyataan yang kemudian digoreng menjadi lepas konteks dan seterusnya. Tapi justru yang banyak tidak menerima terhadap ujaran-ujaran kebencian seperti itu adalah di masyarakat bawah, umat
banyak yang tidak terima. Itulah sebabnya tadi saya kira Sekjen PBNU saya kira sudah mengambil satu langkah yang bijak supaya agar jangan ada emosi semuanya harus kita serahkan kepada proses hukum. Oke. Jadi tadi digambarkan oleh Mas Budi ya sebagai pengacara ya. Tadi sudah dijelaskan secara prosedural seperti itu, tapi juga saya kira substansialnya seperti apa, itulah yang kita tunggu proses ini. Karena memang saya kira kebebasan itu berdiri itu berada di bawah hukum ya. Di atasnya harus ada hukum yang harus kita taati. Saya kira. Pak Masduki, tapi begini, pasal ujaran kebencian yang kemudian dialamatkan kepada Sugi Nur yang membuat dia ditangkap dini hari tadi, apakah menurut Anda sudah tepat? Saya kira urus tepat dan tidak tepat itu polisi sudah mengambil langkah ya, sudah mengambil langkah. Yang sudah pasti bahwa banyak apa yang dinyatakan oleh Pak Sugi itu sudah banyak meresahkan masyarakat Nahdien gitu ya. Oleh karena itu proses itu saya kira kita teruskan karena ini semuanya masih terduga. Mudah-mudahan prosesnya nanti bisa berakhir dengan bagaimana proses hukum itu bisa betul-betul menjadi terlaksana sampai selesai dan kemudian bagi kami sebenarnya intinya itu bagaimana ke depan kehidupan yang lebih dialog-dialog yang harmonis, dialog-dialog yang tidak mencerca, itu saya kira menjadi target kami. Jangan sampai ada ujaran-ujaran yang kemudian menyinggung orang lain. Saya kira itu yang patut menjadi tujuan kami. Langkah pembelaan seperti apa yang disiapkan oleh Pak Budi untuk kliennya Sugi Nur Raharja akan saya tanyakan sesaat lagi. Anda tetap bersama kami, saudara. Sapa Indonesia Malam segera kembali.